الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء إلى الصخرة الصماء في ليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرع وأوراق عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada kita semua. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Tentunya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa takwa begitu penting dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tak mungkin bahagia. Apakah bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat tanpa ada takwa dalam diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menjadikan apapun yang kita kerjakan adalah ibadah. Dan kita juga bermohon semoga kita tetap istiqamah mentauladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita bermohon semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam, keadaan berserah diri kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia diciptakan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Maka kita diciptakan Allah hanya untuk menyembah Allah. Dan dalam kajian Islam, menyembah Allah disebut dengan ibadah, dan ibadah itu ada yang ibadah mahdoh dan ada yang ghairu mahdoh. Ada yang ibadah memiliki aturan-aturan yang jelas, seperti saat ini kita mengerjakan salat Jumat, ada rukunnya. Dan di luar itu ada yang kita sebut dengan ibadah, bahkan senyum pun ibadah, berjalan pun ibadah. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Makan, sebelum makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa, karena makan ternyata juga ibadah. Ketika kita tidak mubazir makanan, kita mendapat pahala dari itu. Maka bagaimana kita menjadikan setiap detak jantung kita, langkah kaki kita, kedipan mata kita itu bernilai ibadah. Maka dalam bukunya Tanwirul Ghafilin, Syekh Abilais As-Samarkandi, itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan agar setiap langkah kita bisa bernilai ibadah, dan ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita banyak beribadah tapi ibadah itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, ketika kita beribadah, yang pertama adalah kita memiliki ilmu dalam ibadah itu. Maka anak-anakku sekalian dari pendidikan tinggi kadar ulama, inilah momen kalian untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, menggali ilmu. Dan Allah sudah menjanjikan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Tapi ingat bahwa berilmu di sini harus dia berbuah. Apa buah ilmu adalah amal. Al-ilmu bila amalin kasajari bila thamari. Kalau tidak diamalkan, tak ada gunanya ilmu. Maka ibadah dengan ilmu, ilmu yang dijadikan ibadah atau mengamalkan ilmu, itu lebih baik daripada ibadah itu sendiri. Ketika ilmu kita punya dan kita amalkan, maka adik-adik sekalian, gali ilmu, kemudian setelah tamat amalkan ilmu itu. Apa yang kita dapat? Karena ketika kita mengamalkan ilmu itu jauh lebih bermanfaat daripada kita hanya beribadah kepada Allah tanpa mengajarkan ilmu itu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya ketika kita mengamalkan ilmu kita, maka itu akan menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, setelah kita memiliki ilmu untuk beribadah, maka yang kedua adalah jadikan setiap kegiatan kita memiliki niat yang benar, atau niatnya lillahi ta'ala. Ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya kepadamu maksudku ini. Wa ridhaka matlubi, hanya ridhomu yang kuinginkan. Jadi kita bekerja karena Allah, bukan karena pujian. Adik-adikku sekalian, anak-anak PTKU, belajar karena Allah memerintahkan kita belajar. Luruskan niat kalian. Jangan karena ingin menjadi orang hebat. Jadikan setiap kegiatan kita, hembusan napas kita, karena memang ada perintah Allah di situ. Kita mencari ridhonya Allah, kita niatkan lillahi ta'ala. Bukan hanya sholat kita niatkan lillahi ta'ala, tapi belajar juga kita niatkan lillahi ta'ala. Bahkan bekerja pun lillahi ta'ala. Mencari nafkah, bapak-bapak yang keluar rumah, niatkan lillahi ta'ala, karena memang mencari nafkah itu merupakan perintah Allah. Maka niatkan kepada Allah. Ada yang mengibaratkan, kalau pekerjaan itu nilainya 0, niat itu sebelum 0. Jadi kalau 0-nya 6, nggak ada artinya. Tapi ketika ditambah ada angka 1, maka menjadi 1 juta. Maka banyak pun ibadah kita, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak ada artinya. Berderet pun pekerjaan kita. Kita boleh jadi dipuji manusia karena kerjaan kita bagus, tapi belum tentu Allah menerima. Tentu sangat disayangkan kita kerja keras untuk usia kita 60 tahun atau 70 tahun dan dipuji oleh manusia, tapi ternyata kerjaan kita itu sia-sia karena niat kita tidak hanya kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah kita memperbaiki niat kita. Ketika kita lari, kita sedang dipuji, perbaiki kembali niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kegiatan kita. Karena innamal a'malu binniyah, perbuatan itu sangat tergantung dengan niatnya. Kemudian yang ketiga, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sabar dalam proses. Ibadah itu perlu proses. Bahkan kesabaran yang paling susah itu adalah kesabaran untuk beribadah, kesabaran untuk tidak maksiat. Kalau sabar karena musibah, itu banyak yang bisa lolos.
dari ujian, sabar karena musibah. Tapi jarang orang yang bisa lolos dari ujian, sabar untuk menuntut ilmu, sabar untuk beribadah kepada Allah. Maka jadikan sabar itu sebuah proses yang mendekatkan kita kepada Allah dalam hal-hal kebaikan dan meninggalkan maksiat. Melakukan kebaikan itu perlu kesabaran. Sekali lagi Khatib ulangi, kesabaran karena ditimpa musibah jauh lebih gampang mengatasinya ketimbang sabar dalam beribadah, sabar dalam untuk tidak melakukan maksiat sekecil apapun, sabar untuk tidak menzalimi orang, untuk tidak menghinakan orang. Itu jauh lebih berat ketimbang sabar ketika dihina orang. Ketika kita dihina orang, bisa jadi kita sabar, tapi apakah sabar kita untuk tidak pernah menghina orang, menyakiti hati orang lain? Dan yang terakhir, saudaraku, untuk agar ibadah kita itu, setiap langkah kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihitung ibadah, adalah ikhlas. Dan ini adalah ruhnya dalam ibadah. Kita lakukan ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak mengharap apapun. Ikhlas bukan berarti tidak mengharap apapun, tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang kita dapat di dunia itu hanya bonus saja. Ikhlaskan. Kita lakukan tanpa pamrih dulu, biar Allah yang melihatnya. Dan ilmu ikhlas ini sulit dipelajari kalau tidak kita praktekkan. Saya teringat kalau bicara ikhlas, bagaimana guru-guru saya itu benar-benar ikhlas. Ketika kami nggak bisa mengerjakan soal matematika, dia rela untuk pulang terlambat. Memang kami juga pulang terlambat, tapi dia akan pulang terlambat. Dan dia tidak dibayar dengan itu. Guru-guru kita dulu hanya ingin kita pintar. Lantas bagi kita, adik-adik sekalian, kita tirulah keikhlasan itu. Tidak hanya perkara uang semata baru kita kerjakan, tapi uang itu akan datang dengan sendirinya dengan keikhlasan. Ikhlaslah ketika kita mengajar, karena tujuan kita mengajar memang untuk menjadikan proses perpindahan ilmu, transformasi ilmu. Adapun uang itu bonusnya saja. Ketika kita membina umat di tenda besar umat Islam, semaksimal mungkin kita ikhlaskan hati. Masalah ketika kita mendapat salary itu hanya bonus saja di dunia. Oleh sebab itu, kenapa setiap Jumat Islam mewajibkan mendengar khutbah, dan khutbah itu hanya untuk mencas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita memang harus saling mengingatkan. Bagaimana ketika Islam kita kurang, kita ingatkan. Dan tidak ada kaitannya mana yang kita yang lebih ikhlas, apakah khatib atau saudara-saudara yang berada di bawah. Bisa jadi saudara lebih ikhlas dari saya, tapi fungsi khatib itu hanya mengingatkan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu mencas keimanan kita lagi, mengingatkan kita lagi bahwa hidup ini adalah ibadah, dan agar ibadah itu tidak sia-sia dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama harus dengan ilmu, yang kedua dengan niat, sabar, dan yang terakhir adalah ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muta'al musakala wal musakala li sairil bashar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyul mu'tabar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla nabi qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima wa amran hakima tanbihan lakum wa ta'lima wa tasrifan liqadri nabihi wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wahzul man hadal mu'minin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqimus shalah.